Tapi habis memperkenalkan Kak Dila baru di mari. Halo, Mari. Nanti Kak Dila ini kalau jatuh paling jadi bahannya Dati lagi noh. iya. Pernah nggak sih kita bantu Dati mencari bahan, kita jatuhin apa gitu? Asal jangan menjatuhkan harga diri. Asik. Nanti kalau CTA di sini. Ketenaga kerja. Ulang. Tapi apa tuh riwaya? Baku apa lagi dengan kita di podcast Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Batata, bahas data dengan kita. Ya, terima kasih. Dan untuk podcast Desember edisi ke-11 kali ini, topik apa juga kan orang mau bahas? Bahas harga dan inflasi, sudah. Bahas tentang ketenaga kerjaan kah atau kemiskinan, pariwisata, sudah. Bagaimana kalau sekarang orang bahas tentang transportasi di Sulawesi Utara. Mar sebelumnya, seperti biasa kita tidak mungkin mau cerita sendiri. Kita perkenalkan dulu kita petamang Nur Fadila Fahmi. Selamat datang Dila. Halo Gita. Halo pendengar setia Batata. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah sangat-sangat baik. Sepertinya kita orang dua ini ya ceria sekali. Oh iya, ceria sekali ya. Gimana dong aku ketemu sama Kak Gita udah duduk di kursi. Padahal mendung-mendung di luar kan. Oh iya. Tidak terpengaruh. Langsung orang mau bahas tentang transportasi di Sulawesi Utara, tapi lebih khusus transportasi laut dan udara. Nah, Dil, ini kan orang semua Natal ya, sudah dekat Natal, sudah dekat Tahun Baru, so pasti banyak yang melakukan perjalanan, entah itu jalan-jalan pasiar ke luar negeri atau perjalanan pulang kampung ke kampung halaman. Nah, khususnya ini pulang ke kampung halaman di Sulawesi Utara. Kalau melihat sekarang mungkin di bandara Samratulangi so rame sekali. Jadi yang orang-orang bukan cuma berburu diskon barang-barang misalnya di Mantos atau di mana, tapi berburu tiket for mau pulang, walaupun tiket itu biasanya bukan diskon kan, harga semakin menggigit. Ya toh, Betul. Kalau melihat dari data BPS sendiri, ini pergerakan khususnya di udara ini melonjak stok kan? Itu bagaimana? Kondisi Desember dan menjelang akhir tahun. Iya, betul ya Kak Gita ya. Kalau melihat dari sisi transportasi udara gitu ya Kak, khususnya di Bandara Samratulangi, itu gelombang mudik penumpang itu cukup tinggi menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Karena kita tahu budaya Natal di Sulut itu sangat kuat gitu ya Kak ya. Sangat kuat, itu menjadi momen besar dan dimana harus balik kampung ini. Iya, seperti itu. Bukan hanya balik kampung juga. Jadi menjelang Natal dan Tahun Baru itu kan anak-anak pada libur sekolah juga ya, libur panjang. Paling juga ada yang liburan, mau balik liburan, misalnya ke Bunaken, misalnya gitu kan, ke Bunaken, ada Likupang, atau kawasan-kawasan wisata lain yang ada di Sulut. Atau ada juga yang pulang mau datang lihat DP omak dan opa di kampung. Betul, di kampung halaman pasiar ya. Halaman berapa kan? Berarti bukan cuma kita perasaan kan, ternyata memang ini tren data ini bagaimana? Memang naik kalau kan? Misalnya menjelang akhir tahun memang seperti itu. Naik tren datanya Kak. Kita lihat kan biasanya antrian juga agak panjang gitu ya Kak ya di bandara check-in, bahkan biasanya barang juga overload gitu ya. Nah, Mar di bandara itu kan yang kalau di bandara itu yang terbang itu bukan cuma orang, Mar dengan barang ikutan berterbangan di mana-mana, termasuk itu kan banyak juga yang belanja online, termasuk kita pesan-pesan online tuh. Iya. entah itu pesanan baju kah, pernak-pernik Natal atau barang lainnya semuanya ikut berterbangan. Iya, betul. Jadi kalau melihat dari moda transportasi udara bukan hanya penumpang yang naik, melainkan bongkar muat barang juga meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru. So lantaran itu lekot kangkung antrian mau ambil bagasi jadi panjang, jadi lama. Kita banyak tentengan, banyak oleh-oleh, just
menjelang Begitu. Natal dan Tahun Baru. Itu kan tadi orang udah bahas sedikit pergerakan tentang Iya. di udara kan. Sekarang orang beralih ke pergerakan di lautan dan Oke, samudra. baik. Nah, kalau orang kan di Sulawesi Utara ada jalur transportasi barang. Kalau lewat laut itu orang ambil di Pelabuhan Bitung, Salah kan. satunya. Kira-kira ini di pelabuhan enggak kalah ramai dengan di bandara atau bagaimana? Iya, kalau berbicara terkait moda transportasi laut gitu ya, kayak membandingkan dengan udara, sebenarnya hampir sama menjelang akhir tahun, cuma ada karakteristik yang agak berbeda. Kalau misalnya tadi Bagaimana di itu? di udara itu kenaikannya memang terlihat jelas gitu ya. Kalau misalnya di laut itu, moda laut itu kita melihat dari cuaca. Tergantung cuaca. Iya kan Kak, biasanya kan akhir-akhir tahun gitu di Sulut agak hujan ini ya. tuh mbak angin gelombang tinggi jadi kan otomatis tertunda kan. Iya, membuat jadwal kapalnya bisa jadi tertunda atau memang nggak jalan sama sekali Iya gitu. daripada tuh Selain itu Kak, selain faktor cuaca tadi ya, kalau misalnya di akhir tahun, khususnya untuk kapal penumpang itu ada kegiatan rutin pemeriksaan atau apa ya namanya, perbaikan kapal di akhir tahun. Jadi biasanya kapal penumpang itu ada momen bulan menjelang Natal dan menjelang bulan Desember ini ya Kak ya, itu penumpang itu agak turun, itu disebabkan karena kapal khusus yang mengangkut penumpang itu sementara perbaikan atau aku jadi istilah itu perbaikan tahunan sih seperti itu, perawatan tahunan. perawatan kan supaya Iya. takutnya tetap bagus dan Bagus, bersih, yang layak beroperasi jalan, terus, operasinya betul. bagus Kang. Begitu Kang. Nah, gini Bill, kalau misalnya ditinjau dari data BPS, nah angkutan laut dan udara ini kira-kira punya karakter yang berbeda atau sama? Gitu. Ini lebih kayak menyandingkan gitu ya antara udara dan laut. Sebenarnya kalau bisa kita lihat ya Kak ya, terkhusus untuk moda transportasi udara gitu ya Kak, lonjakan penumpang itu lebih cepat. Jadi jauh sebelum Natal biasanya piket kan. udah naik nih gitu ya. Karena kan kalau kita juga lihat kita data yang terupdate ini kan data bulan Oktober. Data bulan Oktober itu, Oktober itu sebenarnya udah naik. Mulai naik kan. Mulai naik gitu. Biasanya orang kalau masuk di berber itu mulai dapat rasa fight Natal. Iya, didorong juga wisatawan baik lokal maupun mancanegara, liburan atau mudik gitu ya. Untuk pesiar kan. Iya. Jadi kalau untuk udara juga itu harga tiket juga menjadi isu nasional ya Kak ya, isu nasional meskipun kita lihat masih mahal nih, tapi karena kekuatan untuk bertemu dengan keluarga, kerinduan ya, kekuatan kerinduan cukup tinggi gitu ya. Berapapun harga, gas. Begitu. Nah, sama terakhir itu kalau dilihat dari segi frekuensi per hari, kalau untuk di transportasi udara itu cukup frekuensinya cukup banyak karena pesawat datang dan pergi itu hampir per jam gitu ya, ada terus ya Kak ya jadwalnya. Sambung begitu. Kalau sementara dari sisi laut, nah sisi laut itu kita itu melihat lonjakannya itu lebih bertahap. Lonjakannya lebih bertahap, habis itu kalau untuk penumpang itu lebih ke bukan liburan tapi itu mudik. Lebih mudik gitu. Dan khusus untuk tadi kan kalau di udara itu frekuensi, kalau di laut itu melihat volume. Volume itu lebih ke bongkar muat barang. Beda berarti Kang. Antara laut dan udara beda lah. Satunya di atas, satunya di bawah. Nih, antara laut dan udara lagi nih, mana yang paling dominan? Yang paling banyak yang mudik atau alias pulang kampung atau yang pasiar keluar? Oke. Menarik ini. Apakah lebih kalau udara itu lebih mudik atau liburan atau di laut itu mudik atau liburan gitu ya. Nah, kalau kita lihat memperhatikan penumpang udara itu antara mudik sama liburan gitu ya. Sebenarnya hampir sama kalau dari sisi udaranya ya Kak ya. Hampir sama. Dia meningkat juga mudiknya, dari segi liburannya juga meningkat. Namun kalau misalnya kita lihat lebih ke sisi penumpang laut itu, pemudik itu lebih
lebih banyak banyak yang gitu pulang kampung ketimbang ya pakai transport laut. liburan. Betul. Oh, Kalau begitu termasuk kan. Makanya kebanyakan reuni dorang kan reuni-reuninya di kapal karena satu kawan mau ketemu orang iya, pulang kampung. mau balik kampung mau mudik ya iya Oh. Kak, iya mau mudik dari gitu ya. Nah, kalau rupa sekarang kan semua Natal, Iya. jalur udara dan laut pasti so bilang tadi kan pasti so rame. Berdampak ke transportasi darat kah ini laut dan udara? Kalau kita mengamati ini ya Kak ya, Hmm. jalan di Manado itu mungkin khususnya Manado mungkin ya, misalnya kayak Khususnya di Sulawesi Utara dari di Manado iya, ya. dari titik rumah ke bandara, titik rumah ke pelabuhan. Sebenarnya kalau misalnya sehari-hari sebenarnya kan Manado bukan jalan yang macet parah gitu ya Kak ya. Macet sih macet, Namun tapi iya nggak macet semua tapi nggak juga. semua titik gitu ya Kak ya, nggak semua titik. Sebenarnya untuk efeknya itu ya berpengaruh tapi tidak berpengaruh signifikan gitu Kak. Jadi mungkin ada di momen-momen tertentu mungkin ya Kak ya, pada saat misalnya ke bandara kita udah mau cuti di bulan Desember itu Kayak ini mungkin sekarang, agak iya. oh. Nah udah agak sedikit padat gitu ya Iya, di Kang. jam-jam tertentu seperti itu. Nah, kalau ini kembali ke data BPS, melihat tren pergerakan angka ini kalau dari tahun ke tahun ini kira-kira bergerak naik, turun atau flat? Oke. Untuk melihat mobilitas tahun ya, apakah data itu trennya konsisten atau gimana. Nah, kalau kita lihat dari segi data BPS itu konsisten ya Kak ya. Hampir setiap tahun Desember itu masuk ke bulan dengan aktivitas transportasi tertinggi. Iya. Tertinggi itu di Desember. Jadi dari Januari biasanya kalau Desember itu cuma dibandingkan biasanya di akhir semester. Biasanya kan akhir semester juga Ada di liburan bulan-bulan 6 ada sekolah. liburan sekolah betul. Di situ juga Iya. cukup tinggi biasanya Kak. Orang pasir-pasir tuh. Tapi tidak kalah tingginya di Desember menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, kalau kita membandingkan juga sebenarnya kalau dari segi perbandingan data ya Kak ya, karena kita baru rilis untuk data update ini kita baru rilis Oktober. Oh, data terbarunya Oktober gitu. dirilis Jadi November ya. jadi kalau misalnya untuk tahunan sebenarnya kita masih belum bisa membandingkan gitu ya. Oh. Kita membandingkan saja untuk data yang terupdate ini Oktober. Oktober jika dibandingkan September itu sudah mulai terlihat tuh kenaikannya Kak, apalagi untuk penumpang udara ya, penumpang udara, kunjungan pesawat dan bongkar muat barang melalui moda udara itu semua udah meningkat di bulan Oktober kemarin. Misalnya nih khusus untuk pesawat ya, pesawat itu meningkat sebesar 8,55% Kak. Dari September ke Oktober. Itu naik kan. Betul, untuk domestiknya ya Kak ya. Domestik, ya. Begitu juga dengan pesawat internasional juga cukup tinggi kenaikannya. Nah, sama sejalan dengan penumpang. Penumpang juga cukup tinggi. Penumpang domestik itu kenaikannya sebanyak 9,55%. Itu cukup tinggi kenaikannya Kak. Karena biasanya kalau fenomena rutin itu cuma naiknya 1, 0, ini 9,5%. Drastis DP kenaikan berarti Kang. Lumayan naik dan nanti akan diprediksi menuju November Desember juga akan naik lagi. Makin meningkat seperti itu. Jadi sebenarnya trennya memang kalau mau lihat berarti ke tahun-tahun sebelumnya dengan kondisi sekarang ini di akhir Desember ada kebiasaan setiap akhir tahun pasti ada peningkatan. Kan? Nah, kira-kira untuk terang data ini membantu atau bermanfaatkah untuk pihak pemerintah? Atau kalau melihat ini ya, artinya dari segi transportasi gitu ya. Data transportasi ini pastinya sangat berpengaruh Kak. Kenapa? Karena jelas berpengaruh karena dari pemerintah dapat merencanakan pengaturan arus mudik karena melihat data transportasi yang dimana memang padatnya di akhir tahun gitu ya, dimana semua berbondong-bondong aku mau mudik, mau liburan, mau belanja, mau belanja ini, mau pergi gitu. 45. Jadi Kak, pemerintah mungkin bisa menambah armada. Oh iya, terus kan ada bus baru kan? Oh iya betul. Itu tidak belum sih Pak. Sama kita belum, nanti Jepang mau coba sekarang. Oh enggak ya, habis podcast juga. Oh iya oke. Nah, terakhir nih, ada pesan enggak for pemirsa yang sementara Mbak Uni orang podcast? Pesannya ini terkhusus untuk penonton setia Batata yang mungkin akan mudik gitu ya Kak ya. Khusus yang mudik berarti Yang mudik iya. Pesannya ya
melakukan perjalanan itu lebih awal karena menurut data yang ada itu menunjukkan akhir tahun itu cukup tinggi mobilitas baik itu dari penumpang, bongkar muat ataupun kunjungan moda laut maupun udara gitu. Selain itu, dan yang perjalanan betul. Dan lihat juga jangan sampai ini Kak mepet-mepet untuk pesan tiket pesawat. maksudnya udah pasti Iya, mahal atau tambah kalaupun mahal. dapat pasti harga kintal. Iya. Lebih beli kintal daripada Beli ini tiket ya. Tapi setelah itu kalau untuk yang moda laut tadi ya Kak ya, karena kita melihat selalu faktor cuaca. Cuaca itu penting untuk ngecek ini. Jangan sampai kasihan Natalan di tengah laut dan tuh itu kasihan sayang. Tapi balik lagi Kak, setiap derita itu selalu ada cerita indah di hasilnya. Jadi bagaimanapun kita war tiket ini untuk bertemu keluarga itu kayaknya sulit gitu ya Kak, sulit untuk tidak. Pokoknya kita mesti pulang. Iya, pokoknya harus pulang, kayaknya harus bertemu. Berapapun DP harga, biar promo jual apa gitu, mesti beli 3 seperti itu. Pokoknya om tante, nyung nona, adik, kakak semua kalau butuh informasi tentang transportasi, jangan ragu datang berkunjung di Terang PPST di PPS Provinsi Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus. Atau bisa mengunjungi website sulut.bps.go.id, ada di sini. Pokoknya di tengah, iya ada di sini. Di tengah. Sulut. Oh gini ya, oke baik. Ulang. Sulut.bps.go.id. Oke, catat. Oke, deal rupas lumayan panjang terang udah bahas transportasi. Makasih banyak nih. Masih mau ditanya-tanya sih. Oh, boleh. Terang ulang dari pertama Jo. Makasih banyak nih datang kongso berbagi informasi penting dengan orang. Nanti terang mau dapat ulang lagi di topik podcast mendatang dengan kita punya pesan buat mama-mama yang sementara bikin cookies. Oh ini mama-mama yang sementara bikin cookies di rumah, misalnya kalau ada DPLB biar sedikit angus, boleh share 4 orang bersedia jadi tester. Oh, siap. Oke, sampai di sini Trompe Podcast edisi kali ini. Sebelum berakhir, asik sekali. Oh, wow. Sampai di sini Trompe Podcast edisi ke-11 tahun 2025. Selamat menyambut Natal 25 Desember 2025. Merry Christmas, Happy Holiday. Dadah, bye-bye. Bye-bye.